Oke, selamat datang di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan merekomendasikan dan mereview film yang menurut kita bagus, dan tapi perlu kita ingatkan konten ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang nggak mau tahu spoilernya ya nggak usah nonton konten ini ya. Bang. Oke. Dan di akhir konten kita akan mengambil pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari film itu. Iya, karena belajar bisa dari mana aja, termasuk dari film ya. Iya. Oke bang, sekarang kita bahas film apa nih bang? Ini film dari tahun lalu ya. Baru 1 tahun yang lalu, dari tahun 2024, yang judulnya The Substance. Ya, ini film ini juga sempat jadi openingnya Oscar 2025 kemarin tuh bang. Iya. Dan film ini disutradarai oleh Kohali Farsha. Ya, ini nggak tahu pronounce-nya benar apa salah nih. Director dari Prancis. Dan ini film layar lebar kedua dia. Gitu. Jadi bisa dibilang nih director pendatang baru lah, sutradara pendatang baru. Film sebelumnya The Revenge itu dari tahun 2017, lalu ini film kedua, film layar lebar keduanya dia, dan cukup sukses ya, di berbagai festival, bahkan sampai masuk Oscar. Yang Oscar. Mana ini genrenya body horror. Body horror yang sangat brutal gitu. Biasanya agak sulit masuk Oscar. Yang horor, apalagi body horror itu biasanya sulit masuk Oscar, kecuali emang filmnya bagus banget. Dan memang ini film bagus banget. Dibintangi oleh Demi Moore. Demi Moore tua. Ya, ini comebacknya Demi Moore ya. Iya. Ke film horor ya. Gue tuh nonton Demi Moore ya, film yang paling berkesan di gua itu tahun 90 gitu. Anjir. Ghost. Itu dia meledak banget emang di film itu, dan belum lahir gua. Iya, dan gua udah lama nggak lihat dia di film-film yang gue tonton gitu. Iya, dan ini katanya film horor terbaiknya katanya setelah dia main di film ini. Dan selain Demi Moore, film ini juga dibintangi oleh Margaret Qualley. Iya, sebagai Demi Moore mudanya ya, versi mudanya. Si Elizabeth Spark mudanya. Dan juga ada Dennis Quaid sebagai supporting actor. Film ini mengisahkan tentang apa nih, Yan? Seorang aktris yang sekaligus pelatih Zumba. Sekaligus instruktur aerobik tapi untuk TV show ya. Untuk TV show. Dan dia dikisahkan di sini dia cukup populer, dikenal cantik pada masanya. Dan ini saat dia memasuki usia dia tua, dia mengalami anxiety ya, mengalami kegelisahan, ketakutan akan kehilangan popularitas ya. Iya, apalagi ketika dia ulang tahun ke-50 dia dipecat secara tidak baik-baik ya, karena ratingnya sudah menurun. Sesuai dengan kulit-kulitnya yang mengkerut. Iya, udah nggak ada yang suka ya. Karena orang tua jadi instruktur senam. Iya benar. Pantesan Vicky Burki nggak ada lagi. Ya, ini relate banget sama Vicky Burki. Iya. Jadi orang yang bekerja di industri entertain ya, terutama pasti relate banget sama hal ini, apalagi perempuan, yang mana kecantikan dan usia muda itu menjadi daya tarik utama bagi mereka-mereka yang memang menjual kecantikan fisik. Iya gitu. Benar. Ya emang udah jadi lumrah sih kalau di entertainment memang ya. Ya, nah di tengah kegelisahannya itu tiba-tiba dia mendapatkan kesempatan, dalam arti ada orang yang menghubungi dia, dan ini menawarkan suatu substance, suatu zat yang katanya bisa mengembalikan masa muda dia. Jadi ini ditawarkan semacam produk dari black market gitu, semacam itu. Nah, dia ditawarkan itu, dan disinilah filmnya bagaimana dia memilih apakah dia tetap mengambil kesempatan ini dan apa konsekuensinya. Di sini ada beberapa fakta unik ya bang ya? Ya, ada beberapa fakta menarik. Salah satunya Demi Moore ini waktu shoot film ini di lokasi syuting, dia tuh agak kurang nyaman dan nervous ya, karena harus telanjang, harus naked di film ini, di lokasi syuting dia harus telanjang di usia dia yang 59. Iya benar bang. Gitu. Emang nggak enak juga ya. Ini nggak cuma Demi Moore yang nervous, sebenarnya kru filmnya juga nervous sih lihat nenek-nenek telanjang ya. Tenang, gue gak makan nafsu gitu ya.
Iya, tapi katanya dia ngasih kredit juga ke supportingnya si Margaret Qualley, di mana dia bisa membuat Demi Moore merasa nyaman di lokasi syuting karena si co-starnya nih, si supportingnya Margaret Qualley juga dia juga harus naked juga di film ini, harus telanjang juga. Iya, betul Bang. Jadi nah, menariknya Margaret Qualley ini dia kan punya ibunya ini kan aktris juga, namanya Andie MacDowell. Andie MacDowell, dia aktris juga. Nah, 40 tahun yang lalu, di tahun 1985, Andie MacDowell ini pernah membintangi film dan jadi supportingnya Demi Moore juga. Oh, jadi Demi Moore memang sepanjang itu karirnya di Hollywood ya. Dari tahun 85 dia sudah berkarir, sudah dapat peran utama juga, dan supportingnya si Andie MacDowell yang mana adalah ibunya dari Margaret Qualley di film Substance. Jadi ibu dan anak sama-sama pernah jadi supportingnya Demi Moore. Iya, dan fakta unik lainnya katanya si Demi Moore ini sama siapa tadi Margaret Qualley. Ya. Jadi kan dia kan dijadiin satu orang ya, tapi di syutingnya nggak pernah ketemu Bang. Jadi mereka syuting nggak pernah ketemu sama sekali, tapi di filmnya tuh kayak ada keluar dari tubuhnya sih. Oh ya mungkin ada 1-2 momen doang mungkin ketemunya ya. Iya. Karena tadi ada yang Demi Moore bilang dia ngasih kredit ke Margaret Qualley membuat dia nyaman di lokasi syuting gitu. Mungkin cuma jarang sekali ketemu. Jarang sekali. Padahal di filmnya ya sebenarnya masuk akal juga sih Yan, karena di filmnya juga mereka semacam bergantian gitu. Oh iya bener, kayak emang beneran. Iya. Mungkin ketemu pas reading kali, nggak tahu lah. Mungkin di adegan akhir Yan, yang mereka ini kan ada pertarungan tuh. Oh iya. Oh iya bener. Terus fakta menarik lainnya Yan, di sini kan ada peran sebagai bos televisinya ya, produser televisinya si Harvey. Iya. Yang diperankan oleh Dennis Quaid. Iya, betul. Di situ awalnya di tahun 2022 itu cast-nya itu si Ray Liotta untuk memerankan Harvey ini. Oh iya. Cuma sayangnya di tahun yang sama Ray Liotta meninggal dunia. Iya, pada tanggal 26 Mei ya Bang. Iya, untungnya Husnul Khotimah. Ya Ray Liotta nih sebenarnya bintang besar juga ya. Dia membintangi Goodfellas terutama yang membuat nama dia meroket. Jadi gua ngeliat di The Day After Tomorrow dia tuh ada. Jadi supporting ya. Ya cuma sayang dia meninggal dunia sebelum film ini mulai disyuting. Iya gitu. Bener Bang. Jadi dia nggak sempat nonton juga ya. Iya. Al-Fatihah untuk Ray Liotta. Dan film ini sukses banget di banyak festival. Dan di Cannes Film Festival itu dapat standing applause 11 menit. Iya. Yaitu itu standing applause terlama selama event ini berlangsung. 11 sampai 13 menitan katanya ya. Iya. Gila itu. Film sampai standing applause 11 menit gitu. Iya. Kita standing applause 20 detik aja udah cukup mengapresiasi gitu. Seneng banget itu ya. Jadi di film ini kan kebanyakan adegan disturbing gitu Bang ya. Iya. Adegan yang darah-darah gitu. Dan ternyata dia ini menggunakan darah palsu sebanyak 7 ribuan liter gitu Bang. Supaya adegannya itu benar-benar realistis. Dan memang di adegan akhir kan ada banyak sekali darah yang. Iya, itu ngeri banget sih. Gue sih kalau nonton tuh merem-merem Bang. Iya. Dan di Indonesia kan di bioskopnya banyak kan disensor kan. Iya. Karena padahal di situ udah ada peringatannya kan 21 tahun ke atas, tapi tetap aja di sini disensor Bang. Oh iya. Ya karena memang ya ini film genre body horror ini kenapa agak sulit untuk populer karena agak sulit tayang di teater ya, terlalu banyak yang disensor. Tapi ini film body horror pertama yang bisa tayang di Vietnam ya. Ini pertama kali body horror yang boleh tayang di teater di Vietnam. Kenapa Vietnam itu menjadi spesial ya? Karena kita tahu juga latar belakangnya Vietnam itu pernah mengalami perang sama Amerika. Di sekitar tahun 80-an. Nah itu banyak korban perang yang mengalami cacat disabilitas yang tangannya buntung, gara-gara perang itu ya. Buntung ya banyak kena ranjau. Jadi kalau nonton body horror agak tersinggung juga sih. Iya sih. Iya. Ya jadi
Ini film body horror pertama yang boleh tayang di Vietnam. Vietnam ya. Artinya kayaknya mungkin saking bagusnya, udah nggak apa-apa dah, gue tersinggung nggak apa-apa. Iya benar. Oke, di sini ada adegan favorit nggak bang? Atau adegan berkesan yang menurut lo? Ya di film ini adegan yang cukup berkesan buat gue tuh adalah saat Demi Moore yang usianya sudah ya segitulah, udah tua gitu. Di mana dia mau mencoba, dia kan lagi ngalamin kegelisahan soal usia ya. Dia lagi krisis identitas, krisis kepercayaan diri. Terus satu momen dia mau mencoba ngedate sama temennya. Temen sekolahnya. Gitu nggak ketemu sengaja, dia kasih nomor handphone, terus dia diajak ngedate, diajak dinner. Nah saat dia memutuskan untuk gue coba deh beraniin diri gue untuk ngedate, itu dia dandannya tuh lama banget ya. Sampai dia akhirnya frustrasi karena dia sambil di depan cermin dia terus ngeliatin dirinya, ngeliatin tubuhnya, ngeliatin mukanya, dia nggak suka dengan dia yang sudah tua dan dia sampai frustrasi di situ tuh. Adegan itu menurut gua dalam banget gitu. Bagaimana seseorang mencoba mengalahkan kekhawatiran dalam dirinya gitu, dalam pikirannya. Nah kalau lu Yan, ada adegan favorit nggak Yan di film? Adegan favorit gua adalah mungkin di akhir kali bang ya. Kayak makan tuh karma lu gitu. Itu ketika dia berubah jadi monster ya. Terus dia mau maksain diri untuk pidato gitu di depan banyak orang. Iya banyak orang. Dan ternyata orang semua pada takut. Itu serem sih. Serem tapi gue seneng makanya mampus lu. Makanya udah jangan maksain itu. Kayak lu puas karena kayak lu sih mau keluar dari kodratnya gitu. Kodrat orang yang udah dari muda ya pasti akan menjadi tua gitu. Akhirnya malah hasilnya jauh lebih buruk dibanding coba kalau dia sebelumnya nggak ngambil keputusan seperti itu kan, yang kejadiannya nggak kayak gini kan. Iya. Walaupun nggak laku ya, tapi kan bisa pensiun tenang lah ya. Iya benar. Udah hidup aja dengan damai itu. Mungkin itu kayak. Ya, dan itu kostumnya itu, prostetik yang harus digunakan itu kan tebel banget ya, yang monster itu bahkan ada namanya ya, cuma gue lupa namanya, Monstera apa gitu, nama monster itu ada di film itu. Itu makainya aja, itu dipakai sama Margaret Qualley, jadi nggak pakai stunt, memang yang pakai itu Margaret Qualley. Dan dia proses masang itu di badan dia itu menghabiskan waktu 5-6 jam. Untuk masang doang gitu. Katanya itu dia bilang di sebuah interview, dia bilang itu proses yang menyiksa sekali. Iya, gimana kalau dia tiba-tiba mau ke toilet ya? Ribet banget itu bang. Ribet, masangnya 5-6 jam. Iya. Dan ini waktu di Oscar kemarin kan jadi opening dijadiin jokes lucu banget bang. Iya. Dijadiin jokes ternyata. Jadi MC-nya keluar dari perutnya dari belakangnya dari punggungnya. Iya. Ini lucu banget dijadiin jokes. Dan si Demi Moore ketawa juga lihat itu. Karena di film itu juga ada kan yang keluar dari punggungnya. Iya itu. Lalu cuma nggak utuh gitu. Nah itu diparodikan di Oscar. Iya di Oscar. Udah keluar ada yang ketinggalan sepatunya diambil lagi. Aduh. Lucu banget MC-nya tuh. Oke, sekarang masuk ke makna film nih bang. Pasti ada yang bisa diambil dari film inilah maknanya bang. Nah ini sih menurut gue film tepat banget ya untuk menjadi perenungan terutama bagi kaum wanita. Yang mana selama ini benar-benar mengejar kecantikan secara fisik gitu. Sampai bahkan maksudnya ya kita cantik secara fisik kita akui bahwa ya semua orang suka gitu. Tapi bagaimana mencapai itu proses mencapai itu, apakah menghalalkan segala cara? Itu yang jadi harus perhatian gitu, karena sekarang tuh banyak banget kan namanya industri skincare, industrinya kan gila-gilaan gitu. Betul, Bang. Bahkan banyak kasus yang terjadi karena kita mengabaikan kesehatannya, mengabaikan produknya, apakah ini produk yang aman atau tidak, itu seringkali diabaikan demi kecantikan, yang mana akhirnya seringkali berujung kasus yang membahayakan gitu ya. Iya betul. Dan ini jadi bahan perenungan film ini gitu, bahwa oke, lu boleh untuk berusaha tampil cantik, tapi kalau lu membahayakan diri lu, ya itu harus hati-hati gitu. Iya sih, betul, Bang. Dan juga kita nggak bisa salahkan juga ceweknya, maksudnya para wanita yang pengen cantik ya.
karena society kita yang memang menuntut itu. Iya. Society kita yang menuntut menuntut kecantikan dan kesempurnaan. Makanya di akhir film itu yang saat udah jadi monster tuh, itu kan meledak akhirnya. Iya, meledak dan darahnya itu nyiprat ke semua penonton. Nah, film itu mungkin mau ngomong bahwa ya itu penonton layak digituin. Penonton tuh kayak society kita yang terus menuntut kesempurnaan, menuntut kecantikan. Nah, lu layak tuh dapat kecipratan darah semacam itu. Iya. Karena itu semua keinginan semuanya keinginan penonton, audiens atau yang dianalogikan sebagai society. Iya, ketika ngelihat yang tampilannya kurang menarik, dihina, tidak disukai. Itu kan yang memberikan tuntutan akhirnya ke para wanita. Nah, kalau lu apa ya? Pelajaran apa yang bisa lu ambil dari film ini? Ya kurang lebih sama sih sebenarnya, Bang. Ya kalau kita udah usianya udah nggak layak untuk di TV, ya udahlah, jangan dipaksain. Iya. Kan sekarang kan banyak banget orang yang artis-artis yang operasi plastik segala macem. Justru gue malah ngelihatnya kecewa, walaupun itu pilihan dia ya, bodo amat. Tapi gue ngeliat kecewa kayak dulu dia lebih cantik loh daripada sekarang. Iya. Tapi sekarang beda banget, jadi gue nggak kayak gimana ya, udah ngapain sih sebenarnya? Ya, dan kayak menyedihkan kasihan kadang-kadang kalau orang tidak mampu menerima dirinya sendiri, tidak mampu menerima ya itu dia kodratnya. Memang kita usia bertambah terus gitu. Iya, nah, saat kita tidak mampu menerima realita itu kan jadi kayak menyedihkan banget gitu. Iya, dia kayak nyoba cari jalan keluar gimana untuk menolak realita itu gitu. Ngotot banget kenapa gitu ya? Ya biar laku lagi. Ya walaupun ada beberapa orang yang mengakui saya operasi hidung cuma karena sinus lah apalah. Tapi sekarang kayak lumrah, Bang. Orang ngomong gue operasi dari Korea tuh sekarang lumrah. Tapi waktu beberapa tahun yang lalu itu masih jadi hal yang tabu ya. Iya, Bang. Banyak orang yang merasa kayak operasi plastik itu aib lah. Iya, bener. Tapi sekarang memang itu sudah menjadi suatu kenormalan gitu. Iya, kayak dulu tuh rumor butiran debu tuh. Dulu dia jelek terus operasi, tapi operasi potong rahang, tapi dia nggak ngaku kalau dia dioperasi. Padahal dia dioperasi tapi nggak ngaku dulu karena dia malu ngomong ke publik. Ya, kalau sekarang kan udah umum. Nah, makanya film ini cocok lah untuk menjadi bahan refleksi gitu buat para perempuan. Seberapa jauh yang mau kita lakukan untuk mengejar sebuah kecantikan gitu. Tapi sekali lagi kita nggak ngejudge orang-orang yang beroperasi atau apa. Iya, ngejudge sih gue dikit. Gue takut diserang. terserah. Ya, oke, kayaknya itu aja Yan. Oke. Untuk episode ini. Iya. Dan buat kalian yang mau di review film tertentu, yang film favorit kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe biar kita semangat untuk bikin konten seperti ini. Kalau mau diskusi juga boleh ya, Bang ya? Iya, boleh. Kita terima masukan. Karena kolom komentar kita masih sepi sekali, mohon diramaikan. Oke, ya. Sampai gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya.